Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-27 akan mempertemukan antara Barito Putra dengan Persija Jakarta. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Akan kita bahas di Formatting Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2022 jam 6.15 sore waktu Indonesia Barat. Nah, buat kalian fans Barito dan juga Persija, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, Barito Putra berhasil menang 3 kali dan kalah 2 kali. Sedangkan Persija Jakarta mereka berhasil menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara Liga 1, saat ini memang Persija Jakarta berada di peringkat 7. Tapi mereka masih mempunyai keunggulan 1 pertandingan, kalau nggak salah lawan Madura United, kalau nggak salah masih ditunda kemarin. Dari 25 kali pertandingan mereka berhasil menang 9 kali, draw 10 kali dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 37. Nah, sedangkan Barito Putra saat ini berada di peringkat 15. Dari 26 kali pertandingan mereka berhasil menang 7 kali, draw 4 kali dan kalah sebanyak 15 kali dengan poin di angka 25. Kalau kita melihat insight-nya di 5 pertandingan terakhir, saat ini produktivitas Barito Putra sedikit di atasnya Persija Jakarta. Mereka berhasil mencetak 10 gol di 5 pertandingan terakhir, dan Persija Jakarta pun sebenarnya nggak kalah jelek ya. Mereka berhasil mencetak 8 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, Barito Putra berhasil menang 2 kali dari Persija Jakarta. Mereka seri 3 kali dan ternyata Persija Jakarta berhasil menang 3 kali. Nah, kalau di pertemuan mereka terakhir antara Persija melawan Barito, mereka berakhir imbang ya dengan skor 1-1. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, untuk gol per pertandingannya atau produktivitasnya, Barito Putra di angka 1,12 gol per pertandingan. Sedangkan Persija Jakarta nggak jauh beda, itu di angka 1,24 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, dua klub ini masing-masing di atas angka 1 ya, angka kebobolannya, tapi memang Barito Putra cukup besar angkanya, yaitu di angka 1,54 gol per pertandingan. Sedangkan Persija Jakarta di angka 1,04 per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang berakhir dengan skor imbang 1-1, secara statistik Persija Jakarta lebih unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 52%, dan lebih unggul dalam hal kesempatan menciptakan gol, yaitu sebanyak 8 kali dan 3 kalinya mengarah ke arah gawang. Nah, kalau kita melihat secara serangan ternyata mereka imbang ya antara Persija dengan Barito Putra di angka 87 kali serangan. Tapi dalam hal serangan berbahaya, Persija Jakarta lebih unggul sebanyak 81 kali dibandingkan dengan Barito Putra. Kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya secara statistik memang Persija Jakarta lebih unggul dibandingkan dengan Barito Putra. Persija Jakarta secara produktivitas lebih unggul sedikit dibandingkan dengan Barito Putra, tapi dalam hal pertahanan lebih baik sedikit lah dibandingkan dengan Barito Putra. Nah, kalau kita melihat di performance di 5 pertandingan terakhir, memang Barito Putra saat ini memang performanya cukup baik ya, terutama di 3 pertandingan terakhir mereka berhasil menang. Di pertandingan terakhir mereka menang dengan Persela Lamongan kalau nggak salah dengan skor cukup fantastis, yaitu 4-2. Nah, sedangkan Persija Jakarta di 5 pertandingan terakhir secara performa juga cukup tidak stabil ya. Mereka berhasil menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah sekali. Di pertandingan terakhir mereka berhasil menang yang cukup dramatis ya, melawan Persik Kediri dengan skor 2-1. Dia berhasil membalikan keadaan ya Persija Jakarta dari awalnya ketinggalan dari Persik Kediri, dan bahkan Persija Jakarta berhasil menang di menit-menit akhir pertandingan atau di masa injury time, berhasil mencetak gol. Luar biasa memang itu pertandingan kemarin antara Persija dengan Persik Kediri. Nah, kalau kita melihat pertemuan mereka terakhir secara statistik, memang Persija Jakarta lebih unggul dalam hal penguasaan bola dan dalam hal kesempatan menciptakan gol. Tapi memang sepertinya efektivitas serangannya kurang begitu baik ya, sehingga mereka hanya mampu imbang dengan skor 1-1. Nah, di pertandingan ini seingat saya ada momen di mana Marco Motta di masa injury time babak kedua gagal mengeksekusi penalti. Ya,
Padahal harusnya mungkin Persija bisa memenangkan pertandingan ini, tapi akhirnya hasilnya adalah imbang dengan skor 1-1. Nah, kalau kita melihat di pertandingan mereka terakhir ya, terutama ketika Barito Putra melawan Persela Lamongan, performanya Barito Putra cukup luar biasa kalau menurut kami. Serangannya sangat luar biasa, tendangan jarak jauhnya dan set piecesnya luar biasa sekali. Memang di 3 pertandingan terakhir sepertinya performa Barito Putra cukup menaik signifikan kalau menurut kami. Umpan-umpannya semakin matang dan pergerakan bolanya dari belakang sampai ke depan luar biasa. Kesempatan-kesempatan yang mereka ciptakan juga banyak sekali, dan sepertinya memang cukup membaik performanya Barito Putra di 3 pertandingan terakhir. Nah, sedangkan Persija Jakarta di pertemuan terakhir melawan Persik Kediri, di awal-awal pertandingan memang sepertinya Persija Jakarta agak susah melawan gempuran dari serangannya Persik Kediri. Tapi sepertinya di babak kedua mereka semakin mulai memahami bagaimana serangannya Persik Kediri. Jadi di babak kedua sepertinya serangan Persik Kediri agak berkurang dan berhasil dipatahkan oleh pemain Persija Jakarta. Dan di akhir babak kedua memang sepertinya pelatihnya berhasil melakukan perubahan yang cukup signifikan ya, yang akhirnya mampu memasukkan pemain yang akhirnya membuat perubahan di babak kedua dengan akhirnya mencetak gol kemenangan. Nah, sepertinya memang di pertandingan ketika melawan Persik Kediri ini Persija Jakarta berhasil menunjukkan performa yang cukup baik kalau menurut kami, tapi itu memang baru di 1 pertandingan. Jadi kita belum tahu nanti di pertandingan selanjutnya seperti apa, karena saat ini memang Persija Jakarta masih kurang stabil kalau menurut kami secara performanya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Barito Putra melawan Persija Jakarta. Kalau menurut kami sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang ya, karena secara statistik memang Persija Jakarta lebih unggul, tapi memang secara performa di 3 pertandingan terakhir Barito Putra cukup baik ya. Apalagi saat ini mereka mendekati zona degradasi. Biasanya ketika ada klub Liga 1 yang mendekati zona degradasi mempunyai kekuatan tersendiri untuk keluar dari zona degradasi, dan mereka masih rawan posisinya. Jadi mereka perlu meraih poin di pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut kami sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang. Di lain hal, kalau ternyata Persija Jakarta mampu bermain seperti ketika melawan Persik Kediri, nah itu bisa jadi Persija Jakarta yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi nanti kita lihat, karena faktor ketidakstabilan masih ada di sisi Persija Jakarta. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukung terus tim andalan kalian, maju sepak bola Indonesia. Adios.